Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fobia dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Khawari, psikiater, Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, halaman 453. Beliau mengatakan bahwa fobia, rasa ketakutan yang tidak rasional dan tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan, dan bersangkutan tahu dan sadar bahwa ketakutannya itu tidak rasional, tidak ada kebenarannya. Misalnya, ketakutan terkait fobia, misalnya fobia terkait dengan ideologi, politik, dan ekonomi. Saya berikan contoh. Al-Hasyr ayat 13. Allah berfirman tentang mental hipokrit itu lebih takut kepada manusia, yakni Muslim, daripada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasyr ayat 13, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kamu sekalian orang Islam lebih dirasakan menakutkan di dalam hati mereka orang-orang munafik, lebih ditakuti orang-orang munafik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fobia bisa terjadi pada ekonomi, ketakutan yang berlebihan, tidak rasional, tidak realistis, yang berkaitan dengan ekonomi. Al-Quran At-Taubah ayat 24, ada ayat wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perdagangan, bisnis, perusahaan yang kamu sekalian ketakutan tidak laku, dagangannya itu tidak laku. Nah, ini ketakutan ini kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah akan mengalami fobia, ketakutan yang tidak rasional yang berkaitan dengan bisnis ekonomi. Yang ketiga, ketakutan fobia bisa berkaitan dengan ideologi dan politik. Surat Ghafir ayat 26. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa. Dan berkatalah Fir'aun, biarkan saya akan membunuh Musa. Waliyad'u rabbah, dan hendaklah Musa berdoa kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sesungguhnya saya, kata Fir'aun, khawatir, takut, fobia, Musa akan mengganti agama kalian. Musa akan mengganti ideologi kalian. Musa akan mengganti keyakinan kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad. Dan aku juga takut, fobia, ketakutan, Musa akan melahirkan kerusakan di atas bumi, melakukan anarkis, radikalisme, terorisme, dan ini yang dikhawatirkan oleh Fir'aun terhadap Musa alaihissalam. Ini jelas fobia yang berkaitan dengan ideologi dan politik. Masalah satu. Masalah kedua,
ada istilah Islamophobia, ketakutan kepada Islam, yang dimunculkan oleh mereka yang anti-Islam, menggambarkan Islam itu agama yang menakutkan, agama yang sadis, agama yang kejam, agama yang teroris, agama yang intoleran, agama yang destruktif, agama yang radikal. Itulah gambaran-gambaran mereka yang mengkampanyekan Islamophobia, atau dalam bahasa Arabnya Ar-Ruhab Al-Islami. Misalnya, fobia terhadap syariat Islam. Ini terjawab bahwa negara-negara non-muslim, sebagian di antara negara Eropa, justru mulai mempelajari, menghayati, melakukan riset, kemudian mengadopsi syariat Islam untuk diterapkan pada hukum positif di negara tersebut. Saya berikan contoh dalam kitab Ruwaiul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran, karya Muhammad Ali As-Sabuni, di jilid 1 halaman 354, tentang poligami, ta'adduduz zaujat, di mana diceritakan di sini bahwa penganut Nasrani Jerman yang asalnya mengharamkan poligami, maka falam tajid khiyaratan laha, maka mereka Kristiani, Nasrani Jerman, Almania Al-Masihiyah, tidak ada pilihan yang terbaik bagi mereka, bagi golongan Nasrani Jerman, illa makhtarahul Islam, kecuali apa yang telah dipilihkan Islam, yakni melegalkan poligami. Tujuannya apa? Raghbatan fi himayatil mar'ah al-almaniyah, karena keinginan, senang sekali, langkah konkret untuk melindungi wanita Jerman min ikhtirafil bighai, dari pekerjaan prostitusi. Kemudian ada seorang dosen wanita di Jerman, Ustadzah Almania fil Jami'ah, mengatakan sesungguhnya untuk mengurai problematika perempuan di Jerman ialah diizinkannya, dilegalkannya poligami. Ini kata dosen wanita itu mengatakan, inna hada laisa ra'yi wahdi, ini bukan hanya pendapatku saja, bal huwa ra'yu nisa'i kulli Almania, dan ini menjadi konstitusi seluruh wanita Jerman. Ini jelas. Kemudian pada tahun 1948 dikeluarkan suatu pernyataan Kongres Pemuda di Munich, Jerman. Di sini ada pernyataan biibahati ta'addudiz zaujat, diperbolehkan, dilegalkan poligami. Khallan li mushkilatin
untuk mengurai problematika, mengatasi problematika, yakni takasurin nisa wa qillati rijal, yaitu populasi di mana wanita sangat banyak jumlahnya secara kuantitatif, wa qillati rijal, dan secara kuantitatif laki-laki lebih sedikit, jauh lebih sedikit ba'dal harbil alamiyah as-saniyah, setelah perang dunia kedua. Ini diceritakan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Masalah ketiga, fobia terhadap Islam, menggambarkan Islam menakutkan, kemudian ditanamkan, disebarkan kampanye takut dengan Islam. Jangan sampai ada Islam, jangan sampai ada ciri-ciri Islam. Ini Islamofobia. Ini terjawab dengan kejernihan intelektual, ilmu pengetahuan, dengan kejernihan hati nurani. Bukan emosi yang bicara. Saya baca di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, karya dosen Al-Azhar Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, di juz 1 halaman 57, mengutip pernyataan Germanos, atau nama Islamnya Abdul Karim Germanos, orientalis terkenal dari Hongaria, di Universitas Budapest, ibu kota Hongaria. Diterjemahkan pernyataannya ke bahasa Arab oleh Syekh Azhar Ali Ahmad Al-Jurjawi. Dia, Germanos, seorang doktor ilmuwan di Hongaria dengan nama Islamnya Abdul Karim Germanos. Dia mengatakan bahwa saya meyakini, saya percaya bahwa Islam itu adalah agama al-adhan al-mustanirah, agama yang membuahkan pikiran-pikiran yang bercahaya. Kemudian dia mengatakan, orang-orang intelektual dengan IQ yang tinggi, ashab al-uqul al-bari'ah, orang-orang yang punya akal IQ yang unggul, yang tinggi, yajiduna, mereka menemukan fihi, di dalam Islam, mizatin, berbagai kebaikan, kelebihan spesifik, tastawli ala ijabihim, yang menguasai kekaguman mereka, para ilmuwan, para intelektual terhadap Islam. Ketiga, Germanos, orientalis dari Hongaria, mengatakan bahwa agama Islam ialah agama alladhi sayakunu fi yawmin qaribin aw ba'idin, suatu hari, dalam waktu dekat atau jauh, agama Islam ini akan menjadi mu'taqadat tabaqat, menjadi keyakinan orang-orang kelas ar-rafi'ah, yang elit fil alam, di dunia. Agama Islam ini menjadi ketertarikan orang-orang elit di dunia. Yang keempat, saya tahu sendiri di negeri-negeri kami, Eropa secara umum, saya lihat
para rijalan mustanirin, laki-laki yang pikirannya itu bercahaya dengan latar belakang keluarga yang elit, fi arfa'il usari yahtarimun al-Islam, memuliakan Islam, wa yushikuna ayyattakhiduhu dinan, dan hampir saja menjadikan Islam sebagai agama, walau fi sarairihim, meskipun di dalam hati mereka mempercayai, mengagumi terhadap Islam. Kemudian hikmatut tasyri' wa falsafatuh, halaman 58 juz 1. Tokoh Perancis, politikus Perancis yang mengelilingi negara-negara Islam Timur dan Barat selama 30 tahun, belajar bahasa Arab dengan baik, studi terhadap ilmu syariah, berkumpul bercampur dengan orang-orang Islam di Mesir, di Hijaz, di Astana, yaitu ibu kota Kazakhstan, di Tunisia, di Aljazair. Dia adalah Lion Roches, translitasinya Arab Lion Rus. Dia mengatakan bahwa Islam adalah dinun insaniyun, agama peri kemanusiaan, tabi'iyun, yang sangat cocok dengan natural manusia, iktisadiyun, ekonomis, tidak menganjurkan foya-foya, melarang foya-foya, melarang pemborosan, adabiyun, sangat sesuai dengan etika. Walam azkur syai'an min qawaninina, kata Lion Roches, saya tidak menyebut satu di antara hukum-hukum positif kita, min qawaninina al-wad'iyyah, illa wajadtuhu masyru'an fih, melainkan aku temukan Islam telah mengatur hukum positif itu. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, PBB melawan Islamophobia, Ar-Ruhab al-Islami, menggambarkan Islam menakutkan, menanamkan takut dengan agama Islam, takut menunjukkan ciri-ciri Islam. PBB tetapkan 15 Maret, setiap 15 Maret sebagai hari internasional melawan Islamophobia. Ini karena setelah terjadi pembantaian kepada jamaah sholat Jumat di New Zealand tahun 2019 yang menewaskan tidak kurang dari 51 orang Islam. Ini dilakukan oleh teroris yang beraliran Islamophobia melalui Deputi Permanen Kementerian Luar Negeri pada tanggal 16 Maret 2022. Indonesia sendiri telah menyatakan sambutan positif terhadap ketetapan PBB 15 Maret sebagai Hari Internasional melawan Islamophobia, karena Islamophobia itu hanya fitnah kepada agama Islam, fitnah kepada Rasulullah SAW, fitnah kepada Al-Quran, fitnah kepada umat Islam.
ini Deputi Permanen Kementerian Luar Negeri sudah mengapresiasi, memberikan sambutan positif pada ketetapan PBB ini. Tinggal implementasinya yang real di negara Indonesia ini, apakah masih ada orang yang punya pikiran gangguan psikologis, gangguan jiwanya, menggambarkan Islam itu jahat, masih punya pemikiran Islamofobia. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Masalah kelima, itu tadi PBB, itu tadi masalah keempat. Masalah kelima, Islamofobia bertentangan, berlawanan dengan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan, doktrin-doktrin Islam. Karena Islam adalah agama yang cinta damai. Satu, damai secara sosial. Salam ijtimai. Saya baca di dalam kitab Muwatta Malik, riwayat Yahya ibn Yahya al-Laisi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasafahu, salinglah kalian berjabatan tangan, yazhabil ghillu, maka akan hilang rasa dendam baik terhadap muslim maupun non muslim. Wa tahadau, dan salinglah kalian memberi hadiah. Muslim memberi hadiah non-muslim, non-muslim memberikan hadiah kepada muslim, asal jangan sampai merugikan akidah, politik, ekonomi umat Islam. Jangan sampai merusak marwah umat Islam. Tahabbu, maka kalian akan saling menyayangi. Wa tadhhabis syahna, dan hilanglah rasa permusuhan dan dendam. B, perdamaian terhadap diri sendiri. Dalam dirinya muslim ditanamkan tidak boleh konflik dengan dirinya sendiri. Namanya salam ma'an nafsi. Saya baca di dalam kitab Musnad Ahmad, hadis nomor 21.368. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Sungguh beruntung orang yang memurnikan hatinya untuk iman. Wa ja'ala qalbahu salima, dan menjadikan hatinya itu selamat, sehat. Tidak ada antagonis, tidak ada pikiran teroris, tidak ada pikiran radikal. Wa lisanahu shadiqan wa ja'ala qalbahu saliman, menjadikan hatinya selamat. Wa lisanahu shadiqan, lidahnya benar. Wa nafsahu mutmainnah, jiwanya tentram. Wa khaliqatahu mustaqimah, tabiatnya istiqamah, stabil. Wa ja'ala udhunahu mustami'ah, dan menjadikan telinganya mendengarkan kebenaran. Wa ainahu nadirah, dan menjadikan matanya melihat kebenaran, yakni menyadari dan menerima kemudian mengamalkan. C, damai dengan saudara atau kerabat, hubungan nasab biologis. Salam ma'al ahli wal agarib, damai bersama keluarga dan kerabat-kerabat. Saya baca dalam kitab Jam'ul Jawami' atau Jami'ul Ahadis Al-Kabir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau juga punya Al-Jami'ul Shaghir, punya Al-Jami'ul Kabir di jilid 2, hadis nomor 5465. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membangun
negeri-negerinya kaum dan melimpahkan harta-harta kepada mereka. Akan tetapi kata Rasulullah, wa ma nadhara ilaihim mundu khalaqahum bughdallahum, dan Allah tidak suka memandang mereka sejak mulai waktu Allah mereka, karena Allah benci mereka. Kenapa? Bisilatihim arhamahum, karena mereka mengabaikan silaturahim. D. Damai dengan tetangga. Saya baca salam ma'al jiran, damai dengan tetangga. Damai dengan tetangga. Saya baca dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani, hadis nomor 1014. Rasulullah SAW tentang hak tetangga. In marido uttahu, jika dia sakit tengoklah. Wa in mata syayya'tahu, dan jika dia mati ikutilah jenazahnya. Wa in istaqradaka aqradtahu, dan dia kalau pinjam uang pinjami, hutangi dulu jika Anda mampu. Wa in a'waza satartahu, jika dia miskin fakir tutupi kekurangannya, bantu dan jaga kehormatannya, jangan sampai dihina kemiskinannya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu, punya tetangga mendapatkan kebaikan, berikan ucapan selamat. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, dan jika mendapatkan musibah hiburlah tetangga itu. Nah, ini jelas namanya damai dengan tetangga. Nah, salam ma'al jiran. Damai dengan sesama muslim. Salam ma'amatil muslimin. Salam damai dengan segenap umat Islam. Segenap umat Islam. Saya baca dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin karya Syarah Ihya'u Ulumuddin Al-Ghazali karya Murtada Az-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad, menceritakan hak-hak muslim terhadap muslim, hak muslim atas muslim. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab ini, Ithafus Sadatil Muttaqin jilid 6 halaman 252, wa yansahu lahu idza ghaba aw syahida. Seorang muslim, seorang beriman harus menasihati sesama muslim, sesama orang beriman ketika dia tidak hadir atau hadir. Jadi bukan saling menghujat atau menjatuhkan atau membuka, memviralkan kekurangannya atau menjelek-jelekan, tetapi menasihati, memberikan jalan yang terbaik, memberikan arahan. Idza ghaba aw syahida, ketika dia tidak hadir atau hadir. F, yaitu kedamaian terhadap sesama manusia, muslim maupun non-muslim. Salam ma'an nasi kafah, damai dengan segenap manusia. Dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim jilid 4 halaman 352, Rasulullah SAW mengatakan, la yaftuk al-mu'min, janganlah punya karakter membunuh dan menyerang, yakni teroris, radikalisme, destruktif, mengancam, separatis. Janganlah ini dilakukan oleh orang beriman.
al-imanu qaidul fatki, kata Rasulullah SAW. Iman justru mengendalikan, menjadi tali yang mengekang, yang mengendalikan dari sifat membunuh, menyerang, radikalisme, teroris. Harus dikendalikan dengan iman. Kemudian ada lagi dalam kitab Mausu'ah Ibnu Abi Dunya, karya Ibnu Abi Dunya, hadis nomor 6331. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah, sejelek-jeleknya manusia derajatnya di hari kiamat, mayyukhafu lisanuh, ialah manusia yang lidahnya ditakuti, karena lidahnya selalu berkata jelek, lidahnya selalu berkata yang tidak teratur, tidak ilmiah, tidak santun, tidak beradab. Au yukhafu syarruh, atau ditakuti kejahatannya, ditakuti radikalnya, ditakuti terorisnya, dan itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Maka tidak benar ada Islamofobia, takut dengan Islam, menggambarkan Islam itu agama yang jahat. Itu tidak benar. Terjawab dengan kenyataan, dengan fakta bahwa Islam itu adalah agama cinta damai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.